Shalom, perkenalkan nama saya Doni Kevi dari Institut Agama Negeri Kupang dari Fakultas Ilmu Sosial jurusan Psikologi. Di sini saya akan membawakan materi tentang sistem neuron dan sel neuron pada bagian-bagian otak. Oke, untuk neuron sendiri adalah sel dalam sistem saraf yang bertanggung jawab untuk mengirimkan informasi dalam bentuk impuls listrik melalui tubuh. Nah, untuk neuron sendiri berfungsi seperti kabel atau jalur komunikasi yang mengirimkan sinyal dari satu bagian tubuh ke bagian lainnya. Untuk neuron sendiri memiliki dua jenis sel, yaitu sel saraf dan juga sel glia. Untuk sel saraf yang mengantar impuls dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Nah, semua sel dari sistem saraf terdiri dari neuron. Dan neuron adalah unit dasar dari sistem saraf dan juga jaringan saraf. Untuk jumlah neuron pada otak manusia dapat diestimasikan sekitar 12 hingga 15 juta neuron pada korteks cerebri, 17 juta neuron pada cerebellum, dan 1 juta neuron pada medulla spinalis. Untuk neuron sendiri bertanggung jawab untuk mengirimkan, menerima, dan menafsirkan informasi dari seluruh bagian tubuh. Untuk neuron sendiri dapat dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama itu neuron multipolar. Nah, neuron multipolar ini dapat ditemukan dalam sistem saraf manusia. Neuron multipolar sendiri adalah yang paling umum dari jenis neuron. Neuron ini memiliki akson tunggal dan banyak dendrit yang memanjang dari sel tubuh. Dan yang kedua itu neuron unipolar. Neuron unipolar sendiri memiliki satu proses yang sangat pendek, memanjang dari tubuh sel tunggal dan cabang menjadi dua proses. Untuk neuron unipolar dapat ditemukan juga dalam tubuh sel saraf tulang belakang dan sel saraf kranial. Nah, yang ketiga itu adalah neuron bipolar. Dan neuron bipolar sendiri merupakan neuron sensorik yang terdiri dari satu akson dan satu dendrit yang memperpanjang dari sel tubuh. Mereka ditemukan di sel-sel retina dan epitel penciuman. Nah, berikut adalah contoh gambar dari neuron unipolar, neuron bipolar, dan juga neuron multipolar, yang dimana dari tiga kategori tersebut ada juga bagian-bagian lain. Di antaranya adalah dendrit, akson, badan sel, dan juga akson terminal. Nah, untuk badan sel saraf merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Badan sel juga dikenal sebagai soma, yang merupakan bagian utama dari sel saraf. Yang berikut adalah dendrit. Nah, dendrit sendiri adalah serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang. Untuk fungsi dendrit tersendiri dalam sel saraf adalah sebagai penerima sinyal dan informasi dari neuron lain atau sumber-sumber eksternal seperti sel sensorik dan membran plasma. Sel C1 disebut neurilema. Nah, untuk akson tersendiri dapat disebut juga dengan neurit. Nah, akson adalah serabut sel saraf panjang yang merupakan perjuluran sitoplasma pada badan sel. Fungsi dari neuron akson atau yang disebut dengan neurit ini untuk mempercepat jalannya rangsangan. Dan yang terakhir itu adalah terminal akson. Nah, terminal akson adalah ujung distal dari cabang akson. Nah, akson juga bisa disebut dengan serabut saraf. Untuk fungsinya sendiri adalah memproyeksikan sel saraf yang panjang dan ramping yang menghantarkan impuls listrik yang disebut potensial aksi menjauh dari badan sel neuron untuk mengirimkan impuls tersebut ke neuron lain, sel otot, atau kelenjar. Dan yang berikutnya lagi adalah sinapsis. Nah, sinapsis sendiri merupakan struktur anatomis berupa taut khusus antar dua neuron atau antar neuron dengan sel target. Sinaps adalah area di mana akson dari satu neuron bertemu dengan dendrit atau inti dari neuron lain. Nah, sekian dari materi saya. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi
saya terlebih bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Terima kasih.